Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam menolong kita untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Semua orang senang ketika ia dipuji-puji atau ketika dia menerima kabar yang menguntungkan baginya. Tetapi pada umumnya orang tidak suka dengan teguran atau kabar yang tidak menguntungkan. Manakah yang lebih baik? Kabar yang pertama atau yang kedua? Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 berkata demikian. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, yang mana yang lebih baik? Itu tergantung dari kesejatian berita itu. Jika berita yang disampaikan baik, sebenarnya tidak demikian. Itu bukan hal yang baik. Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan hal yang buruk dengan berita yang baik. Tetapi ia mengatakan sebagaimana adanya, karena ia menyampaikan di dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih-Nya. Bagaimanakah respon kita ketika Tuhan menyampaikan kepada kita sebagaimana adanya kita, dan hal itu merupakan bagi kita teguran yang keras di dalam kehidupan kita? Apakah kita menganggap Tuhan itu tidak baik kepada kita? Atau apakah sebaliknya? Karena memang Dia baik kepada kita. Setelah mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-28. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk, Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan Kuk, Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya, dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang mau nubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk, Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana, maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah, mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan, binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya.
Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hananya bin Azur dari Gibeon adalah seorang nabi palsu. Memang berita yang ia sampaikan itu menyenangkan bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan tidak pernah mengutus dia. Dia telah berbohong. Nabi Yeremia pada awalnya masih berkata dengan berhati-hati, dengan memberikan pertimbangan, dengan menggarisbawahi, jangan sampai Hananya menyampaikan kabar palsu. Namun setelah Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yeremia, maka Yeremia dengan tegas menyampaikan firman Tuhan kepada Hananya, dan Hananya tewas karena dosanya itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebaik-baiknya perkataan yang bohong, lebih baik perkataan yang sesungguhnya. Sebaik-baiknya pesan ajaran sesat, lebih baik peringatan keras dari ajaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara lebih suka berita baik tapi kabar bohong, atau berita buruk tapi berita yang benar? Saudara, dua-duanya itu bukanlah hal yang enak. Namun saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita suka dengan hal-hal yang palsu, hal-hal yang bohong, sesungguhnya bukan orang lain sedang menipu kita. Kita sedang membohongi diri kita sendiri. Dan orang yang suka membohongi diri sendiri adalah orang yang lari daripada kenyataan. Saudara, Tuhan tidak pernah membohongi kita. Namun saudara jangan lupa, di dunia ini ada banyak orang mengatasnamakan Tuhan, berkata bohong, padahal dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita mensendengkan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan dan meneliti setiap pemberitaan firman Tuhan dari Alkitab. Apakah betul Tuhan berkata demikian? Agar kita tidak sembrono mempercayai berita yang palsu. Saudara, tidak heran di tengah-tengah bangsa Yehuda yang sedang berada dalam penderitaan, mereka pasti lebih reseptif terhadap berita yang baik, berita yang memerdekakan mereka, daripada berita mereka harus tinggal 70 tahun di tanah pembuangan. Demikian juga kita. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan hidup, kita lebih reseptif kepada berita bahwa kita akan lepas dari pergumulan kita. Atau kita sedang sakit, kita lebih senang mendengar berita bahwa engkau akan cepat sembuh, atau perkataan Tuhan akan menyembuhkan engkau dengan segera, daripada mengatakan, dengar berita bahwa engkau akan sakit cukup lama. Meskipun berita yang kedua itu benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nabi palsu Hananya menyampaikan dalam 2 tahun saja mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Tentu ini kabar baik, tapi kabar bohong juga, saudara.
Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebaik-baiknya perkataan yang bohong, lebih baik kita mendengarkan perkataan yang sesungguhnya. Sebaik-baiknya pesan ajaran sesat dengan janji-janjinya, lebih baik kita mendengar peringatan keras dari ajaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata sebagaimana adanya. Saudara, dengan pengajaran yang benar firman Tuhan, kita dapat bertumbuh di dalam iman kita. Dan kita boleh mengalami pengudusan di dalam hidup kita. Karena kita memang sedang dibentuk oleh Tuhan, bukan sedang dininabobokan oleh ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, saudara mengelabui orang dengan mengatasnamakan Tuhan. Itu merupakan pelecehan kepada kekudusan, kehormatan, dan kebenaran Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Saudara, apa yang terjadi dengan Hananya merupakan peringatan yang keras bagi kita. Ketika seseorang dengan nekat berani menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, saudara, itu adalah perbuatan melecehkan Tuhan dengan segala kekudusan, kebenaran, dan kehormatan Tuhan. Saudara, Nabi Hananya pada tahun yang sama, dia segera tewas karena dia melanggar kekudusan Tuhan. Bukankah di dalam 10 hukum Tuhan, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia? Salah satunya, dengan mengatasnamakan Tuhan. Padahal, Tuhan tidak berbicara seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari ini, kita tidak menemukan perkara yang sangat tragis seperti yang dialami oleh Hananya. Pada awal gereja mula-mula, kita mengetahui ada kisah Ananias dan Safira yang menipu Roh Kudus, dan keduanya langsung mati. Tapi hari ini tidak demikian. Namun saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, oleh karena itu firman Tuhan tertulis dan kita bisa baca. Kita jangan menganggap remeh perbuatan-perbuatan seperti itu yang hari ini masih dibiarkan Tuhan. Namun tidak berarti orang-orang demikian lepas daripada tindakan Tuhan yang keras kepadanya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita menyampaikan apa yang sebenarnya disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita tidak bermain-main seperti kita mendengar sesuatu yang baru daripada Tuhan dan menyampaikan yang lepas daripada kebenaran Alkitab. Atau kita menafsir Alkitab dengan semaunya kita dengan mengatasnamakan Tuhan. Saudara, satu kali ketika kita berbuat demikian, kita akan berhadapan dengan sang firman itu, yaitu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita berhati-hati di dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan, mendengar pesan yang atas nama Tuhan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Kita mengecek, kita mempelajari sungguh-sungguh agar kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menyapa kami dan menolong kami, supaya kami menjadi peka akan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk hidup sepadanan dengan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.